Bab 029. Marsha tak dapat berkata-kata. Dia hanya memendam rasa kecewanya pada Vano di dalam hati. Jujur, sampai saat ini Marsha belum bisa menerima Vano lebih peduli dengan perasaan Mama Soraya dibandingkan dirinya. Aku minta sama kamu agar kita tetap berusaha untuk bersama-sama ya. Sambung Vano setelah Marsha terdiam cukup lama. Apa perjuanganku akan membuahkan hasil nantinya? Atau jangan-jangan, perjuanganku nanti gak akan ada hasilnya? Tanya Marsha. Aku gak bisa memastikannya. Tapi aku akan mengusahakannya, sayang. Balas Vano bersungguh-sungguh. Marsha memalingkan wajah agar tak dapat menatap wajah Vano. Aku merasa sulit untuk percaya sama kamu Vano. Kamu sudah terlalu banyak membohongi aku termasuk menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan aku. Andai saja aku gak cinta sama kamu, mungkin setelah aku mengetahui rahasia kamu menikah di belakang aku bakalan ninggalin kamu. Balas Marsha dengan wajah yang nampak bersedih. Di sebuah perusahaan yang kini dipimpin oleh Adelio terlihat tengah berbicara dengan Hansen di dalam ruangan kerjanya. Pembicaraan kedua pria itu terlihat sangat serius jika dilihat dari ekspresi keduanya yang tidak menunjukkan senyum sama sekali. Apa kamu benar-benar tulus membantu Kayla walau dia gak bisa balas perasaan kamu? Tanya Hansen. Dia ingin memastikan perasaan dan ketulusan sepupunya itu pada Kayla. Hansen menganggukkan kepala mengiyakan perkataan Adelio. Dia tak merasa ragu dengan keputusannya itu. Aku sedang belajar menganggapnya sebagai adikku sendiri. Kalau aku gak bisa dapatin dia sebagai istri, setidaknya aku bisa angkat dia sebagai adikku sendiri. Dengan seperti itu, Kayla akan merasa memiliki keluarga yang tulus menyayangi dirinya. Hansen merasa salut dengan ketulusan sepupunya itu. Adelio yang ia pikir belum terlalu dewasa dalam berpikir ternyata sangat bijak dan dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Baguslah kalau seperti itu. Sejak dulu hidup Kayla itu sangatlah menyedihkan. Dia tidak punya keluarga yang tulus menyayangi dirinya. Bahkan ibu tirinya tega memanfaatkan Kayla untuk kepentingannya sendiri. Adelio merasa geram setiap kali mendengar cerita hidup Kayla di masa lalu bersama ibu tirinya. Ibu dan adik tiri Kayla itu memang kejam. Mereka bahkan gak pantas disebut dengan manusia. Balas Adelio. Hansen tak dapat membantah perkataan Adelio. Pasalnya, sikap keduanya memang seperti itu. Masih teringat jelas oleh Hansen bagaimana saat itu Kayla memohon pinjaman uang kepada dirinya untuk melunasi hutang-hutang ibunya, namun setelah seluruh hutang ibu tirinya dilunasi, Kayla justru diusir dari rumahnya sendiri. Syukurlah sekarang sudah ada dirimu yang mau jadi pelindung Kayla. Jika tidak, entah bagaimana hidupnya saat ini. Sudahlah tak punya keluarga, sedang hamil pula. Dengan siapa dia bisa berbagi keluh kesah hidupnya jika enggak ada kamu? Adelio tersenyum mendengarnya. Saat ini dia seperti seorang pahlawan untuk Kayla. Jika tidak ada dirinya, Adelio pun tidak bisa membayangkan bagaimana hidup wanita itu saat ini. Omong-omong, apa setelah ini kau masih berminat untuk mencintai wanita lain setelah cintamu ditolak oleh Kayla? Tanya Hansen. Dia merasa penasaran dengan hal tersebut. Hansen takut karena merasa patah hati cintanya bertepuk sebelah tangan, membuat Adelio tak berminat dengan wanita lain. Tentu saja, kau pikir aku mau melajang sampai tua apa? Balas Adelio sedikit ketus. Ya mana tahu aja begitu. Kamu kan gak perlu istri juga masih bisa kawin. Kelakar Hansen. Adelio melempar ballpoint di tangannya ke arah Hansen. Sembarangan. Walau aku suka berganti kekasih, tapi aku masih bisa menjaga keperjakaanku sampai sekarang. Enak aja aku menyerahkannya pada wanita yang belum menjadi istriku. Hansen jadi tertawa mendengarnya. Ternyata walaupun dicap buaya, kamu masih tahu dosa juga. Kelakar Hansen lagi. Adelio menatap malas wajah kakak sepupunya itu. Jika diladeni secara terus-menerus, Adelio yakin jika Hansen akan terus mengejek dirinya dan mengatakan hal yang tidak benar kepadanya. Sekarang lebih baik kamu pulang aja. Bikin sakit kepala aku aja kalau kamu lama-lama di sini. Usir Adelio.
Sebelum ballpoint yang kedua kembali melayang ke tubuh Hansen, lebih baik dia segera mengusir sepupunya itu. Sopan sekali kamu mengusirku seperti itu, bule tengik. Ketus Hansen dengan tatan sini. Kenapa kamu gak terima? Toh biasanya aku juga bersikap seperti ini sama kamu. Balas Adelio, dan perkataannya itu berhasil membuat ballpoint yang tadinya dilempar ke Hansen, Hansen lempar kembali kepada dirinya. Hansen dan Adelio akhirnya terlibat perang setelah Hansen membalas melempar ballpoint ke tubuh Adelio. Merasa tidak terima dengan perbuatan Hansen, Adelio balik melemparnya dan berujung saling melempar satu sama lain. Tunggu dulu. Adelio menghentikan pergerakan Hansen saat pria itu hendak kembali melemparkan ballpoint ke tubuhnya. Kenapa tunggu dulu? Kau takut kena ya? Cibir Hansen. Adelio menggelengkan kepala. Bukan begitu. Apa kamu gak sadar kalau yang kita lakukan saat ini sudah seperti kelakuan anak kecil? Apa kita gak malu sama umur kita yang udah tua saat ini? Tanya Adelio. Hansen terdiam. Akhirnya pria itu pun tersadar dengan kelakuannya dan Adelio. Menyadari hal tersebut, Hansen segera meletakkan ballpoint di tangannya ke atas meja. Aku gak mau lagi kayak anak kecil, kata Hansen. Dia akhirnya malu sendiri dengan apa yang ia lakukan. Adelio menghela napas mendengarnya. Sudahlah, daripada bertingkah seperti ini, lebih baik kita makan siang bersama aja. Perutku udah lapar karena meladeni perkataan kamu sejak tadi. Hansen mendengus mendengarnya. Dia merasa sebal mendengar pernyataan Adelio namun tetap mengiyakan ajakan Adelio. Untuk menghemat waktu yang ada, Adelio mengajak Hansen untuk makan di kafe yang berada dekat dengan perusahaannya saja. Hansen pun mengiyakannya. Menurutnya tidak masalah jika sesekali dia makan di kafe milik orang lain. Tak membutuhkan waktu lama, kini keduanya sudah berada di sebuah kafe yang berada dekat dengan perusahaan. Adelio dan Hansen duduk berhadapan dan mulai menikmati makanan masing-masing setelah pelayan menghidangkan makanan di atas meja. Saat tengah asik menikmati makanan masing-masing, fokus Adelio teralihkan pada sepasang kekasih yang nampak bertengkar hebat saat ini. Dari yang Adelio tangkap, sepertinya kekasih wanita itu tengah berselingkuh dan ketahuan oleh wanita itu. Cek, zaman sekarang masih aja suka selingkuh, kata Adelio. Hansen melirik Adelio dengan sebelah mata yang nampak menyipit. Gak salah ngomong itu kamu. Pandai ngomongin orang lain tapi gak sadar kalau dulu kamu juga begitu. Cibir Hansen. Hus, itu kan dulu. Kalau sekarang mah aku udah tobat. Aku mau setia aja sama satu wanita, balas Adelio. Hansen menatap sinis wajah sepupunya itu. Dia merasa tak begitu percaya dengan perkataan Adelio. Terlebih jiwa playboy di tubuh pria itu sudah melekat kuat. Setelah hampir seharian bekerja di perusahaan, Adelio akhirnya pulang menuju apartemen di mana ia tinggal saat ini. Ya, walaupun bisa saja membeli sebuah rumah baru, tapi Adelio memilih untuk tinggal di apartemen karena menurutnya tempat tersebut lebih baik untuk ditinggali seorang pria lajang seperti dirinya. Di tengah perjalanan menuju apartemen, Adelio tiba-tiba saja memberhentikan laju mobilnya saat merasakan bagian belakang mobilnya ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain. Dengan perasaan kesal, Adelio segera keluar dari dalam mobil dan melihat kerusakan di bagian belakang mobilnya. Astaga, Adelio dibuat semakin kesal karena ternyata bagian mobil belakangnya ringsek akibat ditabrak mobil yang berada di belakangnya saat ini. Hei, keluar kamu, kata Adelio sedikit berteriak karena sang pemilik mobil tak kunjung keluar dari dalam mobil. Beberapa orang yang melihat keributan yang Adelio buat pun nampak berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam mobil yang diketuk oleh Adelio, wanita yang tadi tidak sengaja menabrak mobil Adelio nampak ketakutan dan merasa bingung harus berbuat apa. Bagaimana ini? Kata wanita itu sambil menggigit jari telunjuknya. Melihat suasana di luar mobilnya sudah semakin tak kondusif dan ia tidak bisa untuk menghindar, akhirnya gadis itu keluar dari dalam mobil. Dengan wajahnya yang dibuat setenang mungkin, gadis itu menatap wajah Adelio dengan tatapan wajah datar.
Adelio bergumam di dalam hati. Tidak ia sangka jika wanita yang menabraknya adalah wanita yang tadi bertengkar dengan kekasihnya di kafe. Apa kamu udah gak bisa mempergunakan mata kamu dengan benar sehingga menabrak mobilku seperti ini? Dan apa kamu gak punya rasa tanggung jawab sehingga tidak mau keluar dari dalam mobil kamu ini? Tanya Adelio cepat tanpa memperdulikan siapa wanita di depannya saat ini. Wanita itu masih menatap wajah Adelio dengan tatapan datar. Kenapa kamu jadi menyalahkan aku? Siapa suruh kamu jalanin mobilnya lambat banget? Kan aku jadi nabrak. Balas wanita itu sedikit keras. Adelio terperangah. Bukannya meminta maaf, wanita tersebut justru balik menyalahkan dirinya. Kamu ini terlalu pintar atau bagaimana? Hah? Masa kamu suruh aku bawa mobil kencang di keramaian seperti ini? Wanita itu terkesiap. Melihat jalanan yang macet saat ini, pantas saja bila Adelio lambat melajukan mobil miliknya. Toh sebenarnya dia yang salah karena tidak fokus membawa mobilnya. Cek, dasar pria. Sukanya nyalahin wanita aja tanpa sadar diri jika dia juga bersalah. Ternyata semua pria memang saja aja. Sama-sama bikin kesal dan naik darah. Hah, untuk yang kesekian kalinya Adelio terperangah. Kenapa wanita itu jadi curhat begini pikirnya? Jangan menyamakan saya dengan mantan kekasih Anda, ya. Sekarang kita sedang membahas kerusakan mobil saya bukan kekasih Anda. Tegas Adelio. Kali ini wanita itu yang terperangah mendengar perkataan Adelio. Kenapa dari cara bicara Adelio seakan menunjukkan jika Adelio mengetahui tentang permasalahannya saat ini. Saya gak mau tahu. Anda harus bertanggung jawab dan ganti kerugian saya saat ini. Kalau Anda berani mengelak atau kabur, siap-siap saja kasus ini akan saya bawa ke jalur hukum. Tegas Adelio. Dia tentu saja tidak main-main dengan perkataannya. Akan sangat mudah bagi Adelio membawa kasusnya ke jalur hukum. Udah Mbak tanggung jawab aja daripada masuk penjara. Kata salah satu wanita yang sejak tadi memperhatikan perdebatan Adelio dan wanita itu. Wanita itu merasa takut dengan hal tersebut. Dia tentu saja tidak ingin mengambil resiko sampai di penjara. Udah, gak usah cerewet kayak perempuan gitu kamu. Aku bakalan tanggung jawab, kata wanita itu dengan yakin. Baguslah kalau begitu, balas Adelio. Setelah menyatakan hal tersebut, Adelio langsung saja membawa mobil miliknya ke bengkel langganannya. Tak lupa dia meminta wanita itu untuk ikut dengan dirinya. Berani kabur, maka penjara taruhannya. Ancam Adelio sebelum membiarkan wanita itu masuk ke dalam mobil miliknya. Menyebalkan sekali sih hari ini. Wanita itu memukul keras setir mobilnya. Sudahlah siang tadi ia harus menelan kekecewaan karena ternyata selama ini dia diselingkuhi oleh kekasihnya sendiri, dan sekarang dia harus mengganti kerusakan mobil yang ditabraknya tadi. Belum kering rasanya air matanya menangisi perselingkuhan sang kekasih, kini sudah ada lagi masalah hidup yang datang kepada dirinya. Andira, kapan kamu bisa hidup bahagia sih? Kenapa selalu saja ada cobaan yang datang ke hidup kamu? Sambil melajukan mobil miliknya mengikuti mobil milik Adelio, wanita itu mengeluh atas permasalahan hidup yang selalu saja datang kepada dirinya. Mobil yang dikemudikan Adelio akhirnya tiba di sebuah bengkel mobil yang nampak ingin tutup sore itu. Tidak ingin sang pemilik bengkel segera menutup bengkel miliknya, Adelio segera keluar dari dalam mobil dan memanggil pemilik bengkel yang cukup ia kenali itu. Tuan Adelio, sapa pria itu dengan wajah yang nampak tersenyum. Adelio balik tersenyum. Kemudian pria itu mempertanyakan maksud dan tujuan Adelio datang ke bengkelnya saat ini. Adelio yang ditanya langsung saja menjawabnya dan sesekali menatap pada Andira seakan ingin memberitahu pemilik bengkel jika Andiralah orang yang sudah menabrak mobil miliknya. Jadi berapa total kerugian yang saya tanggung untuk memperbaiki mobil saya yang ringsek karena wanita ini? Tanya Adelio. Pemilik bengkel memperhatikan kembali setiap kerusakan di mobil Adelio. 20 juta, Tuan. Balas pemilik bengkel kemudian. Apa? Andira terpekik mendengar nominal perbaikan mobil milik Adelio.
Anda dengar sendiri bukan berapa kerugian saya akibat kecerobohan Anda. Sekarang saya minta Anda untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil milik saya. Tegas Adelio. Andira menggelengkan kepala dengan cepat. Enggak, aku gak mau ganti kerugian mobil kamu. Kamu pasti udah menghasut teman kamu ini bukan biar kasih harga tinggi buat perbaiki mobil kamu. Tuduh Andira. Adelio melotot mendengar tuduhan Dira kepada dirinya. Jangan sembarangan bicara kamu. Asal kamu tahu aja ya, nominal segitu sudah cukup murah untuk memperbaiki mobil milikku ini. Kamu pikir mobilku ini mobil murahan sehingga bisa murah untuk memperbaikinya? Pandangan Andira beralih pada pemilik bengkel dan meminta kejujuran pria itu. Apa yang Tuan Adelio katakan itu benar, Nona. Saya udah kasih harga paling murah untuk mengganti kerugian mobil Tuan Adelio ini. Kata pemilik bengkel. Andira dibuat bingung harus bagaimana. Nominal uang yang disebutkan baru saja terbilang sangat besar bahkan ia baru sanggup melunasinya dengan membayar 4 bulan uang gajinya. Tapi aku gak punya uang sebanyak itu. Lirih Andira sambil menautkan ke-10 jemarinya. Aku gak peduli. Pokoknya kamu harus tanggung jawab atau aku bawa kasus ini ke jalur hukum. Semakin bingung saja Andira dibuatnya. Dia sampai memijat kepalanya yang terasa pusing akibat mendengar uang kerugian yang harus ia ganti. Aku mohon berikan aku waktu buat menggantinya. Aku gak punya uang sebanyak itu sekarang. Apalagi semua uang tabunganku sudah. Perkataan Andira terhenti karena ia menyadari hampir saja menceritakan kebusukan sang kekasih pada Adelio. Adelio tak memperdulikan kelanjutan perkataan Andira. Dia tetap saja menekan wanita itu untuk membayar kerugiannya. Namun karena Andira belum bisa membayar seluruh kerugiannya saat itu juga, Adelio pun meminta Andira besok datang ke perusahaannya untuk membuat surat perjanjian dengan dirinya. Awas saja kalau kamu berani kabur. Hukuman kamu akan semakin bertambah karena aku bakalan mudah untuk temuin kamu. Ancam Adelio. Andira memilih diam saja setelah mendengar perkataan Adelio. Dia tak sanggup untuk menjawab karena kepalanya saat ini sudah terasa sangat sakit karena permasalahan yang ia alami hari itu. Setelah berpisah dengan Andira, Adelio akhirnya melanjutkan perjalanan menuju apartemen. Agar moodnya yang buruk bisa kembali membaik seperti semula, Adelio memutuskan untuk menghubungi nomor ponsel Kayla untuk mempertanyakan keadaan wanita itu saat ini. Apa? Perut kamu tadi kram? Tanya Adelio. Kecemasan pun mulai melanda dirinya mendengar kabar Kayla saat ini.